Selamat siang, Mas. Perkenalkan nama saya Bella Azahra, mahasiswa D3 Farmasi Universitas 11 Maret. Boleh minta waktunya sebentar nggak, Mas? Ya, siang, Mbak. Boleh nggak? Boleh. Ada apa ya ini? Oke, begini, Mas. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai penyakit diabetes mellitus. Jadi, apakah Mas berkenan? Wah, menarik sekali nih. Ya, saya berkenan adik, Mbak. Oke, baik. Izinkan saya untuk membagikan poster yang telah saya buat ya, Mas ya. Ya, Oke, sudah kelihatan ya, Mas ya? sudah kelihatan kok, Mbak. Oke, baik Mas, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan informasi mengenai penyakit diabetes ini. Sebelum kita lebih lanjut ini membicarakan tentang apa itu diabetes mellitus, mungkin saya boleh berkenalan dulu ini dengan Mas siapa? Oh Asalnya iya, dari mana juga? oke. Kenalin, nama saya Ardian. Panggil saja saya Ian. Saya asalnya dari Temanggung. Oke, Mas Ardian ya. Wah, jauh banget ya Iya. rumahnya. Oh iya, Mas, mohon maaf Mas Ian. Dari anggota keluarga atau dari Mas Ian sendiri nih, mungkin ada yang mengidap penyakit diabetes? Alhamdulillah, saya masih sehat, Mbak. Tapi kebetulan dari ibu mengidap penyakit diabetes sejak 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah juga saat ini masih diberi kesehatan dan setiap bulan kontrol terus kok, Mbak. Alhamdulillah, Ibu masih diberi kesehatan ya Mas ya. Berarti Ya. dalam satu keluarga yang terdiagnosis diabetes hanya Ibu ya Mas ya. Dan hebat sekali ya ibunya Mas Ian ini karena bisa menyempatkan waktunya pada setiap bulan untuk kontrol ya. Dan oh iya kalau boleh tahu kadar gula Ibu terakhir berapa ya Mas ya? Ya, emang dari ibu saya saja yang mengidap penyakit diabetes. Untuk hasil lab gula darah yang terakhir dari ibu itu, seingat saya dulu itu waktu puasa 120 dan kadar gula darahnya sewaktunya itu 210. Kalau nggak salah itu hasilnya itu ya, Pak. Tinggi itu hasilnya tinggi ya, Pak. Iya, Mas, untuk kadar gula darah sewaktunya tinggi. Jadi seperti yang Mas lihat ya di poster yang telah saya share ini, di sini kan ada Ya. headline-nya, mudah lapar, haus, dan buang air kecil. Jadi ini merupakan salah satu tanda-tanda ketika seseorang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus. Dan seperti pernyataan dari Mas Ian tadi ya, apakah termasuk tinggi atau normal? Kayak gitu ya. Tadi kan dapat dilihat di sini untuk penderita diabetes mellitus itu dianggap jika kadar darah puasa itu 126 miligram per desiliter atau di atasnya dan kadar gula darah sewaktu 200 miligram per desiliter atau di atasnya. Jadi ketika udah masuk 126 pada puasa dan ketika darah sewaktu 200 miligram per desiliter itu udah termasuk diabetes mellitus. Kalau dari kasusnya ibunya Mas Ian tadi, yang puasa kan 120 ya Mas ya. Padahal batasnya kan 126. Jadi masih dikategorikan sebagai normal. Dan untuk kadar gula darah sewaktunya dari ibunya Mas Ian tadi kan 210. Sedangkan untuk batasnya itu cuma 200. Otomatis udah tinggi dan melebihi ambang batas. Kira-kira Mas tahu nggak ibunya Mas Ian ini terkena penyakit diabetes mellitus jenis apa ya? Waduh, kurang tahu sih, Mbak. Oh, eh, diabetes itu banyak ya jenisnya, Pak. Iya Mas, ada 3 seperti bisa dilihat di layar ini ya di poster yang telah saya share. Diabetes mellitus itu ada 3 jenis, ada yang DM tipe 1, ada yang DM tipe 2, dan DM gestasional. Untuk DM tipe 1 itu tubuh penderita tidak dapat memproduksi hormon insulin. Jadi udah dari sananya udah nggak bisa produksi hormon insulin. Sedangkan untuk DM tipe 2 itu tuh
ada insulin di dalam tubuh kita, bisa memproduksi. Cuman bagian tubuh kita tidak bisa memanfaatkan secara optimal gitu karena ada kerusakan di dalam organnya kita yang yang memanfaatkan si insulinnya ini. Kemudian ada DM gestasional. DM gestasional ini biasanya kadar gula darahnya tinggi pada ibu-ibu yang sedang hamil sampai melahirkan. Jadi ketika nanti sudah melahirkan biasanya udah normal, atau kalau enggak sebelum hamil dan sebelum melahirkan itu normal gitu. Jadi DM-nya ini terjadi ketika waktu hamil saja gitu. Terus eh, sebelumnya saya mohon maaf, Mas. Mungkin dari kakek atau nenek ada yang menderita penyakit diabetes? Ada sih, Mbak. Memangnya kenapa ya, Mbak? Oke, jadi untuk penyebab penyakit diabetes ini Mas ada beberapa, salah satunya faktor genetik. Dan kalau dilihat dari kasusnya ibunya Mas Ian ini tadi, bisa disimpulkan dan bisa diperkirakan juga ya kalau penyebabnya itu karena genetik, penyakit turunan. Jadi menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, resiko anak terkena penyakit diabetes mellitus akan lebih besar ketika ibunya terkena penyakit DM. Jadi mungkin hati-hati juga untuk Mas Ian dari sekarang ya, karena kan ibunya terkena penyakit diabetes, jadi harus dijaga untuk gaya hidupnya gitu. Iya. Wah, serem juga ya, Mbak. Kalau misal itu kan dari genetik. Kira-kira kalau selain dari genetik itu, apa lagi ya, Mbak, yang nyebabin penyakit diabetes itu? Biar saya lebih hati-hati dari sekarang. Oke, bisa dilihat di sini ya Mas ya. Ini ada usia, konsumsi gula dan garam berlebih, autoimun, resistensi insulin, dan obesitas atau malas gerak. Jadi usia itu juga mempengaruhi Mas. Kan biasanya kalau orang yang sudah rentan usianya udah tua gitu ya, itu kan fungsi organnya juga menurun, otomatis nanti produksi insulinnya juga menurun, dan untuk memanfaatkan insulin dalam tubuh juga kurang optimal. Itu bisa menjadikan faktor penyebab diabetes mellitus. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga ketika masih muda tetapi udah terkena penyakit diabetes ya karena tadi pola hidupnya yang tidak baik. Kemudian ada konsumsi garam dan gula yang tinggi atau berlebih. Untuk konsumsi gula sendiri menurut Kemenkes dibatasi harus kurang dari 4 sendok makan dan garam kurang dari 1 sendok teh untuk setiap harinya pada satu orang. Kemudian ada obesitas dan malas gerak. Ini biasanya jadi satu paket sih, tapi ada beberapa orang yang tidak obesitas tapi tetap malas gerak. Jadi kedua faktor ini saling berkaitan. Itu bisa memperbesar resiko penyakit diabetes juga loh Mas. Dan yang terakhir ada penyakit autoimun dan resistensi insulin. Kedua penyakit ini bisa didapatkan secara faktor genetik juga. Jadi semua semua yang saya sebutkan tadi itu merupakan faktor penyebab beberapa penyakit diabetes mellitus. Untuk selama ini Mas, pengobatan ibunya Mas Ian ini rutin dan tertib ya Mas ya? Apakah ada Iya. penyakit lain selain DM yang diderita saat ini? Kebetulan ada sih selain diabetes, ibu saya itu terkena sakit jantung, terus ada penglihatan kabur, sama ada penyakit syaraf itu, Mbak. Di sekitar jempol itu sulit digerakkan gitu, Mbak. Oke, ya. Semoga Ibu selalu diberi kesehatan ya Mas ya. Dan perlu digarisbawahi juga untuk konsumsi obat diabetes mellitus harus dilakukan secara teratur dan rutin. Sehingga tidak akan menyebabkan komplikasi. Dan seperti yang telah disebutkan Mas Ian tadi ya, yang penyakit jantung, penglihatan kabur, dan syaraf, itu salah satu bentuk komplikasi dari penyakit diabetes ini. Jadi ketika pengobatan tidak dilakukan dengan rutin, tidak dilakukan dengan baik dan benar, itu akan menyebabkan komplikasi.
gitu. Oh, apa mungkin dulu Ibu tidak teratur ya, Mas, ya, untuk pengobatannya? Mmm, iya sih, Mbak, bener. Dulu itu ibu kan cuma sakit diabetes, diabetes aja. Terus nggak berobat secara rutin, tapi tiba-tiba tuh muncul keluhan lain. Nah, habis itu baru minum obat secara rutin, Mbak. Iya, Mas, nggih, dijaga ya ibunya, disupport selalu dan diingatkan untuk meminum obat secara rutin. Siap, Mbak. Kira-kira ada tips dan trik nggak ya, Mbak, biar nggak terkena diabetes ataupun kalau udah kena diabetes bisa agar terhindar dari komplikasi gitu, Mbak? Oke, untuk tips dan trik ya, ada Mas, bisa diikuti petunjuk di poster ini, yang ini ya Mhm. tulisannya patuh, PATUH gitu. Ada singkatannya ya, Mbak? Itu apa ya kira-kira kepanjangannya? Oke, jadi yang pertama dulu ya, yang P, itu artinya periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Jadi usahakan ketika ada yang menderita penyakit diabetes, itu sebulan sekali kontrol ke dokter untuk diperiksa kadar gula darahnya dan dievaluasi pengobatannya. Jadi ketika nanti kondisi badannya lebih terkontrol, otomatis akan memperkecil resiko komplikasinya gitu. Dan Oh. bagi yang masih sehat seperti Mas Ian ini, kan masih sehat ya, ini dianjurkan juga untuk melakukan medical check up setiap 6 bulan sekali, di mana akan dicek gula darahnya, tensi, kolesterol, dan lain-lain. Jadi akan memperkecil dan akan mendeteksi dini apabila ada penyakit yang menyerang tubuh Mas Ian ini. Oh, bener banget ya, Mbak, penyakit-penyakit kayak gini tuh biasanya nggak ada gejalanya, tapi tiba-tiba langsung drop badannya gitu ya, Mbak? Iya, Mas, seperti itu. Dan selanjutnya untuk huruf A itu artinya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Untuk meminum obat yang diresepkan dokter itu harus rutin gitu loh dan menjaga kesehatan mental juga, Mas. Jadi karena stres itu bisa membuat kadar gula darah kita menjadi tinggi. Jadi ketika nanti mungkin ibunya Mas Ian nih dikasih obat dari dokter yang semulanya dosisnya 10 tiba-tiba dinaikin jadi 20 atau dari 20 tiba-tiba diturunin menjadi 10. Itu jangan khawatir karena kita ngikut aja ya Mas ya dari dokternya, kan setiap bulan udah kontrol nih, udah dievaluasi, oh ternyata kalau dikasih dosis sekian, dapat turun ya kadar gula darahnya, atau mungkin kok dikasihnya terlalu sedikit, ibunya kasihan jadi, menderita sakit-sakit terus gitu. Dan, seperti itu saja sih Mas. Cara menjaga kesehatan mental itu gimana ya, Mbak? Oke, untuk kesehatan mental menghindari stres ini tadi ya, itu bisa Iya. dilakukan sama hal-hal yang disukai oleh Mas Ian sendiri atau ibunya Mas Ian. Misalnya nanti jalan-jalan, belanja, atau cuma dengerin musik. Mmm. Jadi tergantung dari individunya. Oh gitu ya, Mbak. Terus apalagi, Mbak, ini singkatannya? Oke, selanjutnya ada T ya, artinya tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Maksud gizi seimbang di sini apa sih? Maksudnya itu gini, jadi makanan kita harus rendah lemak, terus rendah gula, rendah natrium, dan tinggi serat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, untuk konsumsi gula kan tidak boleh lebih dari 4 sendok makan atau 50 gram. Dan untuk natrium atau garam itu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh atau 2 gram. Dan kemudian ada lemak atau minyak total, itu tidak boleh lebih dari 5 sendok makan atau sebesar 67 gram per hari. Karena dikhawatirkan jika ini dikonsumsi berlebihan akan memicu penyakit diabetes mellitus, hipertensi, serta penyumbatan pembuluh darah gitu. Oh,
Menarik banget ya, Mbak, dan mudah dipahami juga karena takarannya itu pakai sendok. Terus lalu yang huruf U sama H itu apa ya, Mbak? Oke, untuk huruf U itu artinya upayakan beraktivitas fisik dengan aman. Maksudnya apa sih kok harus beraktivitas fisik dan harus aman gitu ya? Jadi untuk aktivitas fisik ini sendiri bisa dilakukan setiap hari selama 30 menit atau lebih. Kalau lebih bagus sih. Tapi ya jangan terlalu keseringan karena kan setiap fisik orang beda-beda ya Mas ya. Dan dianjurkan itu selama 5 hari dalam seminggu. Jadi nanti 30 menit pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur kayak gitu bisa. Atau mungkin bisa diseling-seling kayak gitu. Karena dengan kita olahraga itu akan menyebabkan kadar gula darah di dalam tubuh kita itu menjadi menurun gitu. Sedangkan untuk huruf H-nya itu artinya hindari rokok, alkohol, serta zat karsinogenik. Karena bahan-bahan ini, rokok, alkohol, dan zat karsinogenik ini akan menyebabkan resiko komplikasi penyakit jantung, pembuluh darah, gangguan mata dan gangguan ginjal serta saraf gitu. Oh, kalau ibu saya sih nggak ngerokok ataupun minum alkohol, jadi aman ya, Mbak? Iya, Mas. Tapi untuk makan makanan yang dibakar sampai gosong itu sebaiknya juga dikurangi ya, Mas ya, karena ada kandungan karsinogeniknya. Oh, gitu ya, Mbak. Saya baru tahu ya, padahal sekeluarga itu hobinya tuh makan sate. Terus, oh ya, Mbak, untuk olahraga 30 menit itu gimana ya detailnya? Oke, untuk olahraga yang dianjurkan selama 30 menit ini itu yang dimaksudkan intensitas sedang. Jadi olahraga itu kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Kalau yang ringan tuh kayak cuman menyapu, mengelap, mengepel kayak gitu. Kalau yang ringan ya ringan-ringan aja. Kalau berat itu sampai yang angkat beban kayak gitu. Cuman yang dianjurkan selama 30 menit ini yang intensitas sedang seperti jalan cepat, bersepeda, jogging, atau berenang. Mungkin jika Mas Ian sama Ibu nih mau sepedaan bareng pagi-pagi atau waktu sore gitu bisa banget nanti selama 30 menit. Siap nih, Mbak. Oh ya, mau nanya juga nih. Kalau dengar-dengar kan kalau gula darah sudah normal itu nggak perlu lagi minum obat gitu ya, Pak. Soalnya tetangga saya itu bilang kalau lagi kambuh dia baru minum obatnya, Mbak. Terus itu nggak apa-apa ya, Mbak? Aduh Mas, itu mitos ya. Jadi faktanya ketika kita meminum obat diabetes mellitus, itu tuh kan untuk mempertahankan kadar gula darah kita dalam kondisi normal. Karena emang jenis penyakit diabetes ini, dia tuh sifatnya berkelanjutan Mas. Jadi kalau misalnya udah diobatin, nggak bisa langsung sembuh gitu, nggak bisa. Jadi kadang kalau misalnya gaya hidup kita nggak teratur, nggak sehat, terus nggak pernah olahraga, makan-makan sembarang, itu langsung tiba-tiba naik kadar gula darahnya gitu. Jadi diwajibkan dan dianjurkan kepada seluruh penderita penyakit diabetes mellitus untuk selalu minum obatnya seumur hidup dan mencegah komplikasi gitu. Oh, gitu ya, Mbak. Oke deh, besok saya akan kasih tahu tetangga saya itu biar bisa sehat terus nggak kumat-kumatan lagi. Baik, Mas Hadian. Ini salah satu agent of change ya. Nanti mungkin bisa mengedukasi masyarakat ke depannya agar tidak termakan mitos-mitos seperti ini atau kabar hoax gitu ya. Dan baik Mas Hadian, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri diskusi kali ini. Atau mungkin saya minta tolong kepada Mas Ardian untuk mereview sedikit mengenai tata cara pencegahan penyakit diabetes. Oh Baik ya, Mas, silahkan. sementara ini belum ada pertanyaan sih, Mbak. Untuk pencegahan penyakit diabetes bisa menggunakan akronim yang dari Mbak kasih di poster ini yaitu patuh. Kepanjangannya itu sih periksa kesehatan secara rutin, terus ikutin anjuran dokter itu ya.
terus atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang T itu tetap diet sehat dengan gizi seimbang, makan rendah lemak, rendah gula, rendah natrium, dan tinggi serat. Terus yang U itu upayakan beraktivitas fisik dengan aman dan hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Wah, hebat sekali Mas Ardian ini karena dengan begitu cepat dapat memahami dan menghafal cara pencegahan penyakit diabetes mellitus. Mungkin saya stop share screen dulu ya, Mas ya. Oke. Oh iya, untuk Mas Ardian, apabila ada pertanyaan mengenai penyakit diabetes mellitus dapat dikabari melalui poster yang telah saya bagikan tadi ya di bagian bawahnya kan itu ada email saya. Nanti bisa kabar-kabar di situ. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada request mau bahas apa lagi kayak gitu bisa. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ardian karena telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai penyakit diabetes mellitus. Semoga Mas Ardian dan sekeluarga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Amin, amin. Terima kasih juga ya Mbak Bella. Semoga ilmu yang diberi memberikan manfaat bagi saya dan sekeluarga dan orang-orang banyak lainnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih.